Selamat malam Sobat Ilmiah. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan, membahas tentang cara membuat latar belakang penelitian. Hal ini perlu saya bahas kembali karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Apa sih isi dari latar belakang penelitian? Yang sebetulnya pada video sebelumnya juga saya sudah membahas sekilas tentang latar belakang penelitian. Namun pada malam hari ini saya rasa perlu untuk dibahas lebih lanjut tentang latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian itu merupakan deskripsi yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui awal mula akar permasalahan terjadi, sehingga mendorong dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, maka kalimat-kalimat yang disusun pada latar belakang penelitian ditujukan untuk memberikan alasan perlunya penelitian tersebut dilakukan. Latar belakang penelitian berisi fakta-fakta, gejala yang menunjukkan adanya permasalahan. Ya, latar belakang juga berisi alasan logis alternatif penyelesaian masalah. Nah, ini contohnya, misalnya begini. Ada seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang pengaruh upah lingkungan kerja terhadap intention to quit atau keinginan untuk keluar dari perusahaan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Model penelitian itu dibangun setelah masalah, kemudian setelah perumusan hipotesis baru model disusun. Namun pada malam hari ini saya tampilkan modelnya. Hal ini untuk mempermudah saudara memahami apa isi latar belakang penelitian. Nah, ini penelitian itu dibagi dua, ada penelitian aplikatif dan penelitian teoritis. Tentunya penelitian aplikatif maupun penelitian teoritis itu berbeda alasan dilakukannya penelitian, sehingga saya bedakan isi latar belakang penelitian aplikatif dan isi latar belakang penelitian teoritis, meskipun secara garis besar relatif sama. Jadi kalau model penelitiannya seperti ini, maka latar belakang itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah berisi tentang paragraf pengantar atau pembuka. Ini dimaksudkan untuk mengetahui awal mula permasalahan itu muncul. Misalnya, ini penelitian ini tentang pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap intention to quit dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada perusahaan bulu mata IKYZ di Kabupaten Purbalingga. Maka paragraf pengantarnya dimulai dengan hal-hal yang bersifat umum. Misalnya Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang banyak investasi padat karya. Salah satunya adalah investasi pabrik bulu mata palsu. Nah, ini adalah pengantar, paragraf pengantar. Paragraf pengantar jangan terlalu banyak, paling ya 3-4 paragraf lah maksimal, agar si pembaca itu bisa cepat menemukan permasalahannya. Kemudian paragraf yang kedua adalah paragraf yang berikutnya, bagian yang berikutnya adalah paragraf yang berisi tentang permasalahan atau yang sering juga disebut dengan isu penelitian. Isu penelitian ini harus didukung dengan fakta atau gejala yang menjadi isu penelitian tersebut. Nah, ini kalau isu penelitian tidak didukung dengan fakta atau gejala, maka dikhawatirkan si peneliti itu adalah mengada-ada adanya permasalahan tersebut. Nah, ini
bagian yang kedua, yaitu berisi tentang permasalahan dan fakta. Tapi ada juga yang menyajikannya fakta dulu, kemudian setelah fakta itu di fakta atau gejala, kemudian dirumuskan permasalahannya, silakan. Bisa juga saudara merumuskan pernyataan permasalahan kemudian didukung fakta, atau fakta-fakta dulu kemudian menunjukkan permasalahan apa. Gitu. Tapi yang penting adalah harus jelas ada permasalahan dan ada fakta. Kemudian yang berikutnya, isi yang berikutnya adalah alternatif tentang penyelesaian masalah. Di sini ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah ada upah, lingkungan kerja, dan kepuasan kerja, ada variabelnya. Maka bagian yang ketiga, ini bagian yang ketiga, berisi alasan pemilihan variabel upah. Ini juga harus didukung dengan fakta dan dasar teoretisnya. Kemudian karena karena si peneliti itu juga menggunakan variabel lingkungan kerja, maka harus didukung dengan harus ada paragraf yang berisi tentang alasan pemilihan variabel lingkungan kerja. Ini juga harus didukung fakta dan dasar teoritisnya. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf alasan pemilihan variabel kepuasan kerja. Ini juga harus didukung dengan fakta dan dasar teoritisnya. Nah, hal-hal semacam itu yang harus ada pada bagian yang ketiga, yaitu alternatif penyelesaian masalah. Misalnya, ini yang upah itu, upah misalnya rendahnya upah di perusahaan XYZ tadi. Nah, ini juga harus didukung dengan fakta. Fakta saudara menyatakan, si peneliti menyatakan rendah, faktanya apa? Misalnya UMR-nya 2 juta, di perusahaan tersebut memang pas hanya 2 juta. Sementara di perusahaan lain yang sejenis 2.500.000, 2.750.000. Kemudian harus didukung dengan dasar teoritis. Dasar teoritisnya misalnya adalah menurut A, tahun sekian, upah itu berpengaruh negatif terhadap intention to quit. Misalnya semacam itu. Kemudian yang paragraf yang kedua, lingkungan kerja, itu juga saudara harus beri alasan yang terdiri dari fakta dan dasar teoritis. Misalnya begini, lingkungan kerja belum baik, belum kondusif. Faktanya apa? Faktanya misalnya ventilasinya masih kurang, penerangan kurang, kebisingannya tinggi, tata ruangannya tidak nyaman. Itu adalah fakta. Kemudian didukung dengan teori, padahal lingkungan kerja menurut si A tahun sekian itu berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Begitu. Jadi setiap alternatif penyelesaian masalah yang saudara tawarkan harus didukung fakta dan teori. Kemudian di situ ada variabel kepuasan kerja. Itu juga saudara harus memberikan alasannya. Alasannya apa? Saudara menempatkan variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Itu juga harus didukung fakta dan dasar teoritisnya. Misalnya kepuasan kerja masih rendah. Didukung fakta. Contohnya misalnya banyaknya keluhan dari pegawai. Kemudian pernah terjadi demonstrasi dari pegawai. Padahal kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh upah menurut si A tahun sekian dan menurut si B tahun sekian, kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Kemudian menurut si C misalnya kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Dan menurut si D menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar. Begitu. Sehingga kepuasan kerja juga di situ ditempatkan sebagai variabel mediasi. Mediasi juga ada dasarnya, baik dasar fakta maupun dasar teoritisnya. Kemudian bagian yang keempat adalah berisi paragraf yang berisi urgensi penelitian bagi penyelesaian masalah. Nah ini permasalahannya kan tingginya perputaran tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya keinginan untuk keluar yang tinggi.
ini urgensinya apa? Ini disebut, misal ini juga harus diuraikan dalam satu paragraf. Misalnya menjelaskan bahwa perputaran tenaga kerja itu akan berpengaruh terhadap inefisiensi perusahaan. Menurut siapa, tahun berapa. Padahal inefisiensi akan menurunkan daya saing produk di pasar. Begitu, itu adalah urgensi penelitian ini dilakukan. Kemudian diakhiri dengan paragraf penutup yang berisi penekanan kembali tentang alasan penelitian ini dilakukan. Ada paragraf penutup berisi alasan penekanan kembali alasan penelitian ini dilakukan. Jadi itu isi dari latar belakang penelitian pada penelitian aplikatif. Sehingga apabila latar belakang penelitian saudara itu telah disusun dengan menggunakan kaidah yang benar, ketika saudara ujian skripsi atau ujian tesis atau ditanya oleh pihak lain, diajukan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban tersebut sudah tersedia pada latar belakang penelitian yang saudara susun. Misalnya begini, ada saudara ditanya apa alasan Anda melakukan penelitian ini, maka saudara bisa jawab karena tingginya perputaran tenaga kerja di PT IGZ. Gitu. Ini adalah yang ini itu adalah yang permasalahan penelitian atau isu. Kemudian begitu ditanya lagi, apa buktinya bahwa perputaran tenaga kerja di PT IGZ tinggi? Saudara bisa menjelaskan berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa perputaran tenaga kerja selama 3 tahun terakhir di atas 20%. Nah, itu adalah jawaban dari ini. Saudara bisa menjawab karena adanya ini. Jadi fakta atau gejala bisa saudara sajikan dalam bentuk tabel atau grafik biar mudah. Kemudian ketika saudara ditanya tingkat perputaran tenaga kerja tinggi, mengapa saudara memilih upah? Saudara bisa menjawab karena upah masih di PT IGZ masih rendah. Faktanya adalah UMR 2 juta, di situ 2 juta, sementara di tempat lain di perusahaan sejenis 2.500.000, 2.700.000. Padahal menurut si A, tahun sekian upah berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Kemudian saudara ditanya lagi, mengapa Anda memilih lingkungan kerja? Apa buktinya? Apa dasar teoritisnya? Maka saudara bisa menjawab, karena lingkungan kerja di PT IGZ belum baik. Faktanya apa? Faktanya adalah misalnya ventilasi masih kurang, tingkat kebisingan tinggi, penerangan kurang. Padahal menurut si A tahun sekian lingkungan kerja berpengaruh negatif terhadap keinginan untuk keluar. Begitu. Kemudian saudara ditanya lagi, mengapa kok Anda memilih kepuasan kerja? Maaf, ini kepuasan kerja. Karena saudara bisa menjawab karena rendahnya kepuasan kerja karyawan. Faktanya adalah tingginya keluhan dari pegawai. Kemudian pernah terjadi demonstrasi dari karyawan. Padahal menurut siapa, tahun berapa, upah itu berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan kepuasan kerja menurut siapa, tahun berapa, berpengaruh terhadap intention to quit. Kemudian kepuasan kerja itu dipengaruhi oleh menurut siapa, tahun berapa, dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Dan menurut siapa, tahun berapa, kepuasan kerja berpengaruh terhadap keinginan untuk keluar. Apakah hal ini merupakan apa nanti mengapa ini dipandang menurut saudara penting ini dilakukan? Karena maka saudara bisa menjawab, karena dengan tingginya perputaran tenaga kerja, maka dapat menyebabkan inefisiensi. Inefisiensi akan menurunkan daya saing produk di pasar, sehingga akan
menurunkan kinerja perusahaan. Nah, itu. Kemudian diakhiri dengan paragraf penutup. Misalnya paragraf penutup adalah tingginya perputaran tenaga kerja, upah yang belum baik, lingkungan kerja yang belum kondusif, tingkat kepuasan yang rendah, maka perlu dilakukan penelitian tentang ini tentang pengaruh upah dan lingkungan kerja terhadap intention to quit dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasinya. Begitulah kurang lebih itu adalah isi atau struktur dari latar belakang pada penelitian aplikatif. Kemudian yang berikutnya ini adalah isi atau isi latar belakang penelitian teoritis. Pada prinsipnya hampir sama, hanya yang membedakan adalah faktanya yang jadi permasalahan adalah berdasar kepada riset gap. Faktanya juga berdasarkan penelitian sebelumnya. Misalnya ini ada penelitian tentang pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Kemudian si peneliti tersebut menempatkan variabel kepribadian variety seeking dan variabel iklan produk pesaing sebagai variabel moderasinya. Kalau model penelitiannya semacam itu, apa isi latar belakang penelitiannya? Yang pertama itu adalah paragraf pembuka atau paragraf pengantar seperti tadi. Cuma pengantarnya di sini juga pengantar yang bersifat teoritis. Misalnya, kalau yang tadi adalah pengantarnya adalah pengantar aplikatif, di sini pengantarnya adalah pengantar teoritis. Misalnya, penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Kepuasan merupakan hal yang penting bagi pemasaran menurut siapa, tahun berapa, begitu. Nah, kemudian setelah paragraf pengantar, saudara sajikan paragraf permasalahannya yang berupa riset gap. Misalnya di sini riset gap-nya ya adalah pernyataannya adalah adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas. Kemudian disajikan faktanya. Faktanya apa? Faktanya ya berisi tentang penelitian-penelitian yang menunjukkan adanya riset gap tersebut. Misalnya siapa, tahun berapa, dan siapa, tahun berapa menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas. Namun siapa, tahun berapa, dan siapa, tahun berapa menyatakan bahwa kepuasan pelanggan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Begitu, itu adalah fakta. Jadi faktanya kalau di sini itu faktanya adalah menunjukkan bukti-bukti hasil penelitian sebelumnya untuk mendukung riset gap yang saudara ajukan. Kemudian di sini karena alternatif penyelesaian masalahnya adalah variabel kepribadian, maka saudara harus menjelaskan alasan kenapa saudara menggunakan variabel kepribadian variety seeking ditempatkan sebagai variabel moderasi. Misalnya di sini kalimat saudara disebutkan bahwa kepribadian konsumen itu sangat beragam menurut siapa, tahun berapa. Padahal kepribadian menentukan tingkat loyalitas menurut siapa, tahun berapa. Nah, itu adalah alasan pemilihan variabel yang pertama untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya adalah saudara juga harus menjelaskan alasan kenapa saudara menempatkan iklan produk pesaing, yaitu paragraf alasan pemilihan variabel 2 untuk penyelesaian masalah. Misalnya di paragraf tersebut saudara jelaskan tentang iklan produk pesaing sekarang sangat insentif. Padahal menurut siapa, tahun berapa iklan produk pesaing dapat berpengaruh terhadap loyalitas suatu merek. Begitu, misalnya begitu. Nah, itu alternatif penyelesaian masalah, saudara harus jelaskan alasannya. Karena penelitian ini adalah penelitian teoritis, maka saudara
harus menjelaskan kontribusi secara teoritisnya berupa posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi saudara bisa menjelaskan posisi penelitian dibandingkan dengan penelitian sebelumnya apabila saudara sudah mampu menyusun result of the art dari penelitian ini. Jadi misalnya adalah penelitian sebelumnya tentang kepuasan pelanggan terhadap loyalitas dilakukan pada industri jasa dengan menempatkan variabel mediasi. Tetapi pada penelitian ini dilakukan pada produk yang berupa barang shopping dengan menempatkan variabel moderasi. Nah, itu adalah kemudian yang berikutnya adalah paragraf penutup yang berisi tentang penekanan kembali perlunya dilakukan penelitian ini, yaitu adanya riset gap tentang adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan terhadap loyalitas, kemudian variasinya kepribadian pelanggan, kemudian intensitas iklan produk pesaing yang semakin tinggi begitu. Sehingga apabila latar belakang penelitian saudara itu disusun dengan kaidah yang benar, maka ketika saudara ujian diajukan beberapa pertanyaan, misalnya apa alasan saudara melakukan penelitian ini, maka saudara dapat dengan mudah menjawabnya karena adanya perbedaan hasil penelitian tentang kepuasan terhadap loyalitas. Faktanya apa? Saudara menyatakan adanya perbedaan, misalnya si A tahun sekian, si B tahun sekian menyatakan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas, tetapi si X tahun sekian, si Y tahun sekian menyatakan bahwa kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, itu adalah faktanya. Kemudian saudara ditanya lagi, apa alasan saudara melakukan penelitian ini? Karena kepribadian seseorang sangat beragam menurut si A, kemudian sangat beragam dan A tahun sekian, B tahun sekian menyatakan bahwa kepribadian menentukan loyalitas. Kemudian saudara ditanya lagi, apa alasan saudara memilih variabel iklan produk pesaing? Karena iklan produk pesaing sangat intensif dan menurut si X tahun sekian, menurut si Z tahun sekian menyatakan bahwa iklan produk pesaing menentukan tingkat loyalitas. Kemudian ditanya lagi, apa posisi penelitian ini atau kontribusinya? Apa posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Penelitian sebelumnya tentang pengaruh kepuasan terhadap loyalitas dilakukan pada produk jasa dengan menempatkan variabel mediasi. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada barang shopping dengan menempatkan variabel moderasi sehingga terlihat jelas posisinya. Nah, kemudian baru paragraf penutup. Nah, begitulah. Jadi isi dari latar belakang penelitian, baik pada penelitian aplikatif maupun pada penelitian teoritis. Poin-poin yang harus ada pada latar belakang penelitian tadi sudah saya sajikan secara sistematis. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.